Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membacakan buku Aqidah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama adalah mengenai usul Imam Syafi'i ya. Atau manhaj Syafi'i fi itsbatil aqidah, yaitu manhaj Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Dan ini adalah judul diambil dari sebuah buku risalah ilmiah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab bin Abdul Wahab Al-Aql ya. Dengan judul Manhaj Al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Beliau menyebutkan banyak poin di sana bagaimana Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Namun ada beberapa poin yang saya sampaikan saja, tidak seluruhnya. Yang pertama, manhaj Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu beliau berpegang teguh kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini beliau mendahulukan hadis daripada yang lainnya ya. Mendahulukan sabda daripada yang lainnya. Dari perkataan siapapun. Ini masyhur dari beliau ya. Saya akan bacakan nukilan-nukilannya ya, tentang hal ini. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena di zaman sekarang artinya ada kelompok yang bernisbah kepada mazhab Syafi'i, akan tapi mereka mendahulukan akal daripada dalil ya, taqdimul aql ala naql. Ini ma'ruf. Ini manhajnya Al-Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh Al-Asy'ariyah, dan nukilan banyak akan hal tersebut. Bagaimana mereka mendahulukan akal daripada dalil. Bahkan Razi punya suatu kaidah yang disebut dengan Al-Qanun Al-Kulli ya. Yaitu kaidah universal bahwasanya jika dalil Al-Quran maupun Sunnah bertentangan dengan akal, maka akal yang harus didahulukan, bukan dalil. Nah, Imam Syafi'i sebaliknya. Beliau ya rahimahullahu taala mendahulukan dalil daripada akal siapapun ya. Daripada akal siapapun. Kalau sudah ada dalilnya maka harus dipegang. Dan ma'ruf beliau berkata, idza sahal hadis fa huwa madhhabi ya. Beliau berkata, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Jika telah sah suatu hadis, maka itulah madhabku. Dan pernyataan beliau yang semisal ini mutawatir ya, banyak sekali ya. Saya bacakan contohnya. Beliau berkata di antara perkataan beliau, ya, la yuqal li aslin lima, tidak dikatakan kepada dalil Al-Quran maupun Sunnah lima. Kenapa? Wala kaifa, dan bagaimana kok bisa demikian? Wa inna ma yuqalu lil far' lima, akan tapi dikatakan kepada cabang ya, kepada hukum baru kita tanya kenapa hukumnya begini ya. Fa idza sahha qiyasu 'alal asl sahha wa qamat bil hujjah. Kalau satu hukum kiasnya
sesuai dengan asal, dengan dalil. Dia mengatakan asal itu maksudnya dalil Al-Quran dan Sunnah. Sahha maka benar, wa qamat bihil hujjah, dan hujjah bisa tegak. Jadi selalu beliau kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah jangan tanya kenapa begini, kenapa begitu. Pokoknya kalau Al-Quran dan Sunnah terima. Yang ditanyakanlah hukummu, bagaimana hukummu, kiasmu sesuai dengan Quran dan Sunnah tidak. Baru ditanyakan. Beliau berkata juga, al-asl al-Quran wa sunnah fa illam yakun fa qiyasun alaihima. Yang jadi patokan Al-Quran dan Sunnah, kalau tidak ada baru kias di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya. Beliau juga berkata dalam risalah, kitabnya Risalah, ya, bahwasanya setiap muslim wajib untuk apa? An ya'lama anna Allah lam yaj'al hadza li khalqi ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an yaj'ala qawla kulli ahadin wa fi'lihi abadan tab'an li kitabillah thumma sunnati rasulih wa an ya'lama anna aliman in ruwiya anhu qawlun yukhalifu fihi syai'an sanna fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law alima sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yukhalifha wa intaqala an qawlihi ila sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah wa illam yaf'al kana ghairu muwassalahu. Beliau jelaskan bahwasanya hendaknya seorang hamba mengetahui Allah tidak menjadikan yang seperti ini kecuali hanya kepada Rasulullah, yang perkataannya harus diikuti cuma siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka harus mengikuti Al-Qur'an kemudian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang hamba harus mengetahui jika seorang alim, jika diriwayatkan dari seorang alim ada perkataan menyelisihi sedikit pun dari sunnah Nabi, ya, seandainya orang alim tersebut mengetahui sunnah Nabi, tentu dia ikuti dan dia akan meninggalkan pendapatnya menuju sunnah Rasulullah SAW. Ya, insyaallah. Ya, wa illam yaf'al kana ghairu muwassalah. Kalau dia tidak berpindah kepada pendapat Nabi, maka ini tidak boleh baginya. Ya. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwasanya dalam nukilan tersebut bahwasanya tidak ada yang perkataannya harus diikuti kecuali siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menjadikan, Allah tidak menjadikan hal ini kecuali hanya kepada Nabi. Selain Nabi harus dicek. Ya. Makanya perkataan Imam Malik gurunya, kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahibah hadzal qabr. Ila sahibah hadzal qabr. Semua orang perkataannya boleh diambil dan boleh ditolak kecuali siapa? Penghuni kuburan ini, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang karena yang maksum cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak menjadikan hal ini kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi justru harus diikuti, dicek, diikuti perkataan yang mengikuti Al-Qur'an atau sunnah atau tidak. Ya. Kalau ada suatu perkataan dinukilkan dari seorang alim, ya, dan ternyata perkataan tersebut menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus perkataan tersebut ditinggalkan untuk menuju sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang alim tadi dia mungkin tidak tahu sunnah Nabi. Seandainya dia tahu, dia pasti ikut kata Imam Syafi'i insyaallah. Seorang alim mungkin dia tidak tahu sunnah Nabi, dia berfatwa menyelisih sunnah Nabi. Nah, kalau kamu mengetahui fatwa dia menyelisih sunnah Nabi, maka yang diikuti apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipraktikkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Mereka meninggalkan perkataan Imam Syafi'i karena menurut mereka tidak pas dengan sunnah Nabi. Mungkin Imam Syafi'i tidak tahu atau ada yang samar bagi dia sebagian hadis. Ini dipraktikkan oleh sebagian ulama Syafi'i al-mujtahidin, tidak sembarang orang. Nanti mungkin kita akan bahas. Tapi ada sebagian ulama Syafi'i yang mempraktikkan hal ini, meninggalkan perkataan Imam Syafi'i karena ada hadis yang tegas. Bahkan beliau berkata, kalau ada hadis yang menyelisihi sunnahku, ada perkataan yang perkataanku menyelisih sunnah, maka tinggalkan. Imam Nawawi meriwayatkan dari dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah." Jika kalian mendapati ada perkataanku menyelisih sunnah Nabi, maka ambillah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika Al-Imam Syafi'i menyebutkan satu hadis, ada orang bertanya, "Ta'khudhu bil hadis?" Wahai Imam Syafi'i, kau berpendapat dengan hadis tersebut yang kau sebutkan? Kata Imam Syafi'i, "Syahadu anni idza sahha indil haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam akhudh bihi fa inna aqli qad dhahab." Ketahuilah, persaksikanlah, kalau ada satu hadis yang menurutku sahih, terus aku tidak mengambil hadis tersebut sebagai pendapatku,
ketahuilah ketika itu akalku sedang hilang. Akalku sedang hilang, itu aku sedang gila ketika itu. Kok ada hadis sahih tidak saya ambil pendapat hadis tersebut. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak dia Muhammad tidaklah berucap dengan hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan, ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Kata Allah, apa yang Rasulullah ucapkan maka ambillah. Kalau ada hadis sahih, saya tidak ambil pendapat hadis tersebut, ketahuilah akalku sedang tidak ada. Demikian juga ketika ada seorang bertanya kepada Imam Syafi'i, apakah kau berpendapat dengan hadis tersebut? Imam Syafi'i marah. Imam Syafi'i berkata, "Ra'aitani kharajtu minal kanisah." Kenapa kau tanya begitu? Saya setuju dengan hadis itu atau tidak? Apa kau lihat aku baru keluar dari gereja sampai kau tanya seperti itu? Wajib seorang muslim ada hadis yang harus apa? Tunduk. Kenapa kau tanya setuju atau tidak dengan hadis tersebut? Emang kau baru lihat saya keluar dari gereja? Autara alayya zannaran. Apa kau melihat aku memakai sabuk yang biasa dipakai oleh orang-orang Nasara? Lantas kau bertanya demikian? Idza thabata indi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun qultu bihi. Kalau hadis sahih, maka aku pasti berpendapat dengan hadis tersebut. Ya. Dan pernyataan seperti ini banyak, ya. Di antara juga kata beliau Imam Syafi'i, "Idza sahal hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu qaulan fa ana raji'un an qawli wa qailun bidzalik." Kalau telah sahih suatu hadis dan aku punya pendapat tersendiri, maka aku akan tinggalkan pendapat tersebut dan aku akan berpendapat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan ada sebuah buku yang beliau tulis, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, judulnya Al-Minhatu fi ma 'allaqa Asy-Syafi'i al-qaula bihi 'ala as-sihhah. Yaitu maknanya adalah pembahasan tentang pendapat yang Imam Syafi'i berkata, kalau hadisnya sahih, saya akan pilih pendapat ini. Artinya Imam Syafi'i menyampaikan suatu pendapat, ternyata di situ ada suatu riwayat yang dia ragu sahih atau tidak. Tapi dia sebutkan riwayat tersebut, hadis tersebut. Dia mengatakan jika hadis ini sahih, maka pendapat saya seperti ini. Sehingga dia menggantungkan pilihan pendapatnya terhadap kesahihan suatu hadis. Ini dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam satu buku judulnya Al-Minhah fi ma 'allaqa Asy-Syafi'i al-qaula bihi 'ala as-sihhah. Itu tentang pendapat-pendapat Imam Syafi'i masalah fikih yang beliau menggantungkan pilihannya terhadap kesahihan suatu hadis. Artinya beliau menyebutkan dengan dua metode. Metode pertama, beliau sebutkan riwayatnya. Beliau berkata, kalau riwayat ini sahih, maka ini pendapatku. Yang kedua, beliau menyebutkan satu pendapat, kemudian beliau berkata, kecuali kalau ada hadis sahih yang menyatakan demikian-demikian. Tapi dia tidak tahu. Jadi beliau tidak menjazam, tidak memastikan suatu hukum, tapi beliau allaq, yaitu beliau gantungkan. Ya, karena kita tahu bagaimanapun seorang imam, ya, tidak mungkin dia menguasai seluruh hadis yang ada, ya, tidak mungkin. Ya, karena hadis begitu banyak, ya pasti ada saja hadis yang lewat, ya, atau ada hadis yang mungkin terlupakan. Itu sifat manusia. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan saya menguasai seluruh hadis. Makanya dalam beberapa pendapat beliau menggantungkan pendapatnya terhadap hadis ini sahih atau tidak. Beliau sebutkan riwayat, nanti kita sebutkan contohnya insyaallah. Hadis ini kalau sahih, maka itu saya berpendapat dengan hadis tersebut. Atau beliau tidak tahu ada hadis atau tidak. Beliau berkata, pendapat saya demikian. Kecuali ada hadis yang menyatakan demikian, maka saya berpendapat dengan hadis tersebut. Nah, buku ini belum ditemukan, buku yang ditulis oleh apa? Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Cuma beliau menyebutkan saya nulis buku judulnya begini. Akhirnya ada seorang ulama ilmu asirin kontemporer, ya, yang ketika melihat judul ini dia pun tertarik dan dia kemudian menulis buku dengan semirip dengan ini yang ada di internet, judulnya An-Nazar. Judulnya An-Nazar fi ma 'allaqa Asy-Syafi'i al-qaula bihi 'ala sihhatil khabar. Ya. Nazar yaitu pengamatan tentang pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang beliau gantungkan pilihannya terhadap pendapat tersebut berdasarkan hadisnya sahih atau tidak. Ya, beliau kumpulkan sampai ada 52 permasalahan. Berdasarkan beliau dari kitab kemudian dari beberapa permasalahan yang diriwayatkan
oleh Al-Baihaqi misalnya dalam As-Sunan Al-Kubra dan Sughra, kemudian juga Ma'rifatus Sunan wal Athar. Sehingga beliau kumpulkan ada sekitar 52 permasalahan yang Imam Syafi'i tidak menjazm suatu hukum, tidak memastikan. Beliau berkata, kalau hadisnya sahih maka saya pilih pendapat ini. Saya pilih pendapat ini. Saya sebutkan seperti halaman 75 saya sebutkan. Contoh ya. Ya, dia permasalahan contohnya Imam Syafi'i rahimahullah taala menggantungkan pendapatnya terhadap hadis. Ini menunjukkan beliau mengagungkan hadis. Kenapa sampaikan ini? Menunjukkan beliau mengagungkan apa? Hadis. Kalau ada hadis sahih sudah, enggak usah banyak omong, terima. Seperti dalam hadis tentang apakah wajib berwudu gara-gara mencium. Ini kalau mencium istri ya. Mencium istri apakah wajib berwudu atau tidak perlu ya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ini derajatnya lebih tinggi daripada masalah menyentuh masih ringan. Ini mencium biasanya ada apa? Syahwatnya. Apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mencium membatalkan wudu, dan seperti pendapat Imam Syafi'i ada yang mengatakan mencium tidak membatalkan wudu, kalau tidak salah mazhab Hanafi ya. Ada yang mengatakan mencium membatalkan wudu kalau dengan syahwat, kalau tidak dengan syahwat tidak membatalkan wudu. Intinya ada khilaf. Saya bacakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Setelah beliau menjelaskan tentang masalah pembatalan wudu, beliau berkata, Akhbarana Malik an Ibn Shihab an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi qublatur rajul imra'atahu apa ini wa jasadaha biyadihi minal mulamasah faman qabbala imra'atahu au habasa atau habasa bi yadihi fa alaihi alwudu. Intinya di sini Umar berkata radhiyallahu anhu, menciumnya seorang laki mencium istrinya termasuk mulamasah. Menciumnya seorang laki terhadap istrinya, kalau seorang suami mencium istrinya termasuk mulamasah yang membatalkan wudu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa," atau kalian menyentuh wanita. Menurut Umar, di antara bentuk menyentuh wanita adalah mencium istri. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Wa balaghana an Ibnu Mas'ud qaribun min qali Ibnu Umar," dan juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud pendapat seperti pendapat Umar. Kemudian beliau berkata, "Fa khalafana ba'dun nas," sebagian orang menyelisih kami dalam hal ini. Faqala laisa fil qublah al-wudu. Sebagian fuqaha berpendapat mencium tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu hanyalah apa? Berhubungan. Dan ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi para sahabat sendiri khilaf tentang mencium itu membatalkan wudu atau tidak. Diriwayatkan dari Umar, dari Ibnu Mas'ud membatalkan wudu. Ibnu Abbas mengatakan tidak. Yang dimaksud dengan aula mastumun nisa adalah berhubungan, Karena tidaklah dalam Al-Qur'an datang perkataan sentuhan kecuali maknanya berhubungan seperti al-mulamas aula mastumun nisa ya. Min qabli an tamassuhunna al-mas, sebelum kalian menyentuh mereka, maksudnya adalah berjima. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, janganlah kalian mubasyarah. Mubasyarah juga artinya sentuhan, dan seluruh kalimat sentuhan dalam Al-Qur'an maksudnya adalah apa? Jima, berhubungan. Oleh karenanya sebagian fuqaha berpendapat mencium tidak membatalkan wudu. Kemudian Imam Syafi'i berkata, maka sebagian fuqaha menyelisih kami tentang wajibnya wudu, apa artinya mencium membatalkan wudu. Wahtajja fiha bihaditsin laisa bimahfuz, dan mereka berdalil dengan satu hadis yang tidak sahih. Walau thabata haditsu Ma'bad bin Nabata fil qublah lam ara fiha syai'an wala fil lams. Seandainya hadis Ma'bad bin Nabata tentang masalah mencium yang menunjukkan tidak membatalkan wudu itu sahih, maka tentu aku memandang membatalkan mencium tidak membatalkan wudu
apalagi hanya sekedar menyentuh wanita tidak akan membatalkan wudu. Fa inna Ma'bad bin Nabatah yarwi an Muhammad bin Amr bin Atha an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa la yatawadda. Karena Ma'bad bin Nabatah ini meriwayatkan dengan jalurnya dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah dan beliau tidak berwudu. Walakin la adri kaifa kana Ma'bad bin Nabatah hadza. Tapi saya tidak tahu bagaimana status kredibilitas perawi ini Ma'bad bin Nabatah ini. Dia thiqah atau dhaif? Saya enggak tahu. Kata Imam Syafi'i. Fa in kana thiqatan, kalau dia adalah perawi yang thiqah, terpercaya, fal hujjatu fihi fima rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hujjah adalah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Paham? Jadi maksud saya, meskipun Imam Syafi'i secara dalil dia mengatakan bahwasanya dia berdasarkan ayat, dia nukil dari Umar, dia nukil dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya mencium wanita membatalkan wudu. Tapi dia masih bilang ada satu hadis yang jadi masalah dan saya tidak tahu status hadis apa? Hadis ini. Kenapa dalam hadis tersebut ada perawi namanya Ma'bad bin Nabatah. Nah, Ma'bad ini thiqah atau dhaif? Saya tidak tahu status kredibilitas rawi ini secara jarah dan ta'dil. Kalau seandainya dithiqah, sudah berarti hadisnya sahih, berarti mencium, menyentuh tidak membatalkan apa? Wudu. Paham? Imam Syafi'i tidak tahu kedudukan hadis ini. Imam Syafi'i tidak tahu apalagi saya. Akhirnya para ulama membahas siapakah Ma'bad bin Nabatah ini secara kedudukannya, dia thiqah atau dhaif. Maka kita tahu bahwasanya terkadang para ulama berselisih tentang kesahihan satu hadis. Permasalahan di antaranya gara-gara kredibilitas seorang rawi. Ternyata dalam sanadnya ada seorang perawi yang kredibilitasnya dipermasalahkan oleh para ulama. Sebagian mandang sahih, sebagian mandang adalah dhaif. Dan ini banyak hadis-hadis seperti ini ya. Ya. Ini contoh. Contoh lagi ya. Ini beliau sebutkan hadis namun beliau tidak tahu kedudukannya. Contoh beliau sebutkan juga dalam kitabnya ya, tentang masalah berburu ya. Setelah itu beliau berkata, "Wala yajuzu fihi indi illa hadza illa an yakuna ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un fa inni atawahhamuhu fa yasqutu kullu syai'in khalafa amran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yakun ma'ahu ra'yun wa la qiyasan fa inna Allah azza wa jalla qata'a al-udhra biqaulihi." Itu beliau berkata satu permasalahan, beliau berkata, saya tidak berpendapat kecuali ini, pendapat ini, kecuali jika ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh pendapat yang menyelisih hadis Nabi maka jatuh. Ya, dan tidak bisa dilawan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat atau qiyas, enggak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan uzur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada uzur bagi kamu untuk menolak dengan qiyas pendapat. Selesai, ada hadis Nabi, selesai. Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka Imam Syafi'i begitu mengagungkan apa? Hadis. Ya. Tidak seperti sebagian orang karena di sini maksudnya begini maksudnya. Ditolak dengan logika, ditolak dengan kias, ditolak dengan realita, ditolak dengan berbagai macam orang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak perkataan beliau juga pernah berkata, la yahillu indi khilafu ma thabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ada permasalahan beliau mengatakan ada hadisnya, tidak halal bagiku untuk menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada permasalahan-permasalahan sampai 52 permasalahan dikumpulkan oleh salah seorang peneliti yang di mana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menggantungkan pendapatnya terhadap kesahihan satu hadis dengan dua metode. Metode pertama, beliau menyebutkan hadisnya dan beliau berkata saya tidak tahu tentang keabsahan hadis ini. Kalau hadis ini sahih, saya pilih pendapat ini. Semua yang saya sudah sebutkan sebelumnya buang aja. Saya pilih pendapat ini. Namun saya tidak tahu tentang kesahihan hadis ini. Cara kedua, beliau mengatakan pendapat saya begini. Kecuali ada hadis yang bertentangan dengan ini, maka saya ikuti hadis tersebut. Beliau tidak tahu ada hadis atau tidak dalam permasalahan ini. Ya, karena beliau tidak tahu, maka beliau berkata, rahimahullah, jika ada hadis yang menyelisih ini maka saya ikuti hadis tersebut ya. Inilah
menunjukkan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini dilakukan oleh para murid-murid Imam Syafi'i, ya, bahkan menerapkan perkataan Imam Syafi'i, "Idza shahal hadits fa huwa madhhabi." Jika telah sah suatu hadis maka itu adalah madhabku, ya. Imam Nawawi menukil, ya, beberapa sikap para ulama, ya, yang menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti dinukil dari beberapa ulama, contohnya adalah Al-Buwaiti, ya. Al-Buwaiti sudah kita jelaskan kemarin siapa Al-Buwaiti rahimahullah, Abu Ya'qub Al-Buwaiti yang meninggal di atas apa? Yang di penjara, sebelumnya disiksa di atas begol, yang dibelenggu, ya, kemarin yang kita sebutkan gara-gara dia menolak mengatakan Al-Qur'an adalah apa? Makhluk, sampai beliau di penjara dan meninggal dunia. Di zaman Imam Ahmad, bertahan dan tidak meninggal. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya tayamum dengan 2 kali pukulan. Sekali wajah, sekali tangan, atau sebaliknya, sekali tangan dulu sekali lagi. Jadi 2 kali mukul apa? Tanah. Sekali ya, 2 kali. Darbatan, 2 kali mukul ke tanah. Kemudian, dan ini dipilih oleh Al-Buwaiti muridnya, maka Abu Bakar Al-Asram menegur Al-Buwaiti. Dia berkata, "Thabata hadits Ammar an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna tayammuma darbatun wahidah." Ya. Telah valid dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dalam Sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk bertayamum dengan sekali pukulan saja. Sekali pukulan sudah cukup untuk apa? Dua-duanya. Atau sekali pukulan wajah baru apa? Jadi sekali pukulan, tidak usah 2 kali. Maka apa yang dilakukan oleh Buwaiti, fahakka min kitabihi darbatain wa sayyarahu darbatan al hadits Ammar. Kemudian beliau mengambil bukunya, beliau hapus tulisan 2 kali pukul. Beliau hapus, beliau ganti dengan apa? Sekali pukul. Karena apa? Ada hadis yang sahih. Padahal ini pendapat menyelisih pendapat siapa? Imam Syafi'i. Kemudian beliau berkata, wa qala Syafi'i, "Idza ra'aitum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ats-tsabta fadribu ala qawli warji'u ilal hadis." Jika kalian mendapati suatu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah perkataanku dan ikutilah pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khudhu bihi, dan ambillah pendapat tersebut, hadis tersebut, fa innahu qauli, karena hadis Nabi adalah pendapatku. Jadi dia merubah langsung pendapatnya. Dia meninggalkan pendapat Imam Syafi'i, dia pilih pendapat yang baru karena ada hadis yang sahih. Paham? Demikian juga salah seorang ulama Syafi'i bernama Al-Karji, ya. Dia tidak kunut fajar, ya, tidak kunut subuh, ya. Karena menurut dia hadisnya tidak sahih. Dan beliau juga berdalil dengan perkataan Imam Syafi'i, tinggalkanlah perkataanku dan ambillah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadinya beliau kunut fajar, kemudian beliau tinggalkan, ya. Demikian juga Ibnu Khuzaimah, seorang ahlul hadis yang dikatakan oleh Nawawi dengan Imamul A'immah, imamnya para imam, ya, pakar hadis. Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, beliau juga tidak kunut fajar. Beliau berkata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rahu bal taraka inda zawal haditsah, karena bukanlah kebiasaan Nabi kunut subuh seumur hidup. Ya, beliau kunut pada waktu tertentu saja ketika ada suatu permasalahan baru beliau kunut. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk ta'assub kepada siapa? Imam Syafi'i. Namun tidak segampang yang kita bayangkan. Artinya kata para ulama, ini hanya boleh dilakukan oleh mujtahidin, pakar fikih, pakar hadis yang boleh mengatakan saya tinggalkan Imam Syafi'i karena ada hadis yang sahih. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i telah mewasiatkan jika telah sahih suatu hadis itu adalah pendapatku. Kenapa? Karena yang bisa mengetahui hal ini hanyalah orang pakar, ya. Karena bisa jadi Imam Syafi'i tahu satu hadis, dia tinggalkan hadis tersebut karena ada satu hadis yang lebih kuat menurut dia mungkin.
Ya. Jadi kita hanya bisa mengatakan demikian kalau kita bilang mungkin Imam Syafi'i tidak tahu hadis ini, dan untuk mengatakan itu tidak mudah karena Imam Syafi'i pakar apa? Pakar hadis. Dia hafal Muwatta, paham? Jadi maksudnya tidak seperti saya misalnya atau antum, yang benar ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan jika telah suatu hadis adalah pendapat? Kalau kita yang bilang tidak pas. Karena kita tidak tahu usul fikih madzhab apa? Syafi'i. Tetapi kalau yang berkata adalah ulama Syafi'iyah sendiri, mereka tahu ngerti betul. Imam Syafi'i ini kira-kira tahu hadis ini atau tidak, mereka tahu betul. Sehingga mereka mengatakan saya memilih pendapat ini karena Imam Syafi'i mengatakan kalau telah sahih suatu hadis itulah pendapatku. Tapi intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya bagaimana mereka tidak taklid kepada Syafi'i, bahkan mereka berusaha memilih pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian murid Imam Syafi'i ternyata menyelisih Imam Syafi'i. Di antaranya tadi Al-Buwaiti dalam sebagian permasalahan. Di antaranya yang masyhur Al-Muzani. Al-Muzani muridnya Imam Syafi'i di mana? Di Mesir apa di Irak? Di Mesir. Ya, Al-Muzani. Dalam muqaddimah mukhtasarnya, dia punya Al-Mukhtasar Al-Muzani. Al-Muzani ini mendengar ilmu Imam Syafi'i dari kitab Al-Um dan juga dengar ceramah langsung dari Imam Syafi'i. Jadi bukanlah mukhtasar, kata sebagian ulama menjelaskan, bukanlah kitab Al-Mukhtasar Al-Muzani adalah ringkasan dari kitab Al-Um. Karena kalau kitab Al-Um yang tertulis, Al-Muzani mendengar pengajian juga dari Imam Syafi'i secara langsung dan juga beliau membaca kitab Al-Um, sehingga mukhtasar tersebutlah mukhtasar ringkasan dari ilmu Imam Syafi'i baik yang tertulis maupun yang beliau dengar. Jadi beliau yang dipuji oleh Al-Imam Syafi'i, Al-Muzani adalah penolong mazhabku. Beliau berkata di muqaddimah kitab Al-Mukhtasar, "Ikhtasartu hadzal kitab min ilmi Muhammad bin Idris wa min ma'na qawlihi." Ya. Aku meringkas kitab ini dari mana? Dari Muhammad bin Idris dari Imam Syafi'i, wa min ma'na qawlihi, dan dari juga makna perkataannya. Liuqarribahu ala man aradahu, untuk aku gampangkan, aku mudahkan, aku dekatkan ilmu Imam Syafi'i kepada orang yang ingin belajar akan ilmunya. Ma'a ilamaihi nahyahu an taqlidihi wa taqlida ghairihi, dengan mengingatkan tentang peringatan Imam Syafi'i yang melarang untuk taklid kepadanya dan juga taklid kepada selain Imam Syafi'i. Ya. Liyanzur fihi lidinihi wa yahtata fihi li nafsihi. Hendaknya seorang mengamati untuk urusan agamanya dan untuk berhati-hati yang lebih semangat selamat bagi dirinya. Jadi jangan taklid. Kau teliti, kau lihat. Ini lebih selamat bagi apa? Agamamu, ya. Lebih selamat bagi jiwamu. Jadi jangan sekedar taklid. Dan benar Al-Muzani menyelisih Imam Syafi'i. Ya. Banyak masalah. Di antaranya disebutkan dalam buku Juhud Syafi'iyah fi Taqrir Tauhidil Ibadah karya Syekh Abdullah Al-Anqari. Beliau tatabbu', beliau mengumpulkan pendapat-pendapat Al-Muzani yang menyelisih gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ala sabilil mithal, saya sebutkan di antaranya 15 pendapat di mana Al-Muzani menyelisih siapa? Imam Syafi'i. Padahal itu muridnya langsung. Tapi ternyata dia tidak taklid kepada Imam Syafi'i. Oleh karenanya dikatakan, ya, Abu Zur'ah dikatakan kepadanya, ma aktsara ma yukhaliful Muzani Asy-Syafi'i. Betapa sering Al-Muzani menyelisih Imam Syafi'i. Ini dikatakan kepada Abu Zur'ah. Jadi maksud saya, ma'ruf Al-Muzani sering menyelisih Imam Syafi'i. Demikian juga misalnya Rabi' bin Sulaiman berkata, kana Syafi'iyyu la yara al-ijazah fil hadis wa ana ukhalifu Syafi'i fi hadza. Imam Syafi'i memandang ijazah dalam hadis tidak sah dalam periwayatan. Periwayatan banyak model, ada sama, ada haddatsana, ada akhbarana, ada haddatsani, ada akhbarani, ada apa ijazah, ya. Menurut Imam Syafi'i ijazah dalam periwayatan hadis tidak sah, tapi kata Ar-Rabi' bin Sulaiman sah menurutku. Ini juga muridnya sendiri menyelisih Imam Syafi'i. Oleh karenanya, kenapa mereka tidak taklid kepada Imam Syafi'i? Jawabannya karena Imam Syafi'i menyuruh berpegang teguh dengan apa? Hadis. Paham? Jadi tidak benar perkataan
sebagian orang kalau kamu sudah masuk dalam fikih Syafi'i kamu enggak boleh keluar, itu enggak benar. Kalau kamu solatnya mazhab Syafi'i, ya solatnya, wudunya, batalnya semua harus ikut mazhab Syafi'i, ini tidak benar. Ini tidak ada dalilnya dan Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh seperti ini. Tidak pernah menyuruh, apalagi suruh taklid harus mazhab apa? Syafi'i. Ya. Dan ini tidak bisa diterapkan sekarang ya. Suruh taklid buta Imam Syafi'i. Murid-murid saja tidak menerapkan. Oleh karenanya Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan taklid dan guru-gurunya tidak pernah mengajarkan apa? Taklid. 4 imam mazhab tidak pernah mengajarkan taklid. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berguru kepada Imam Malik. Apakah dia taklid kepada Imam Malik? Jawabannya tidak. Ya, dia tidak pernah taklid kepada Imam Malik. Imam Malik tidak pernah mewasiatkan untuk bertaklid kepadanya. Imam Malik yang berkata, "Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr." Setiap orang boleh diambil pendapatnya, boleh ditolak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditolak. Oleh karenanya seandainya Imam Syafi'i taklid buta kepada Imam Malik tidak akan muncul mazhab Syafi'i. Karena beliau punya ilmu sendiri, beliau menyelisihi gurunya sehingga beliau punya madrasah tersendiri namanya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita sudah sebutkan muridnya di Baghdad ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tidak taklid kepada Imam Syafi'i. Kalau seandainya Imam Ahmad taklid buta kepada Imam Syafi'i, maka tidak akan muncul mazhab Ahmad bin Hanbal. Yang akan muncul mazhab Syafi'i doang. Tetapi Imam Ahmad dengan pemuliaannya kepada Imam Syafi'i luar biasa, sangat mengagungkan Imam Syafi'i. Dia mengatakan sittatun ad'u lahum fi sahar. 6 orang yang selalu aku doakan di waktu sahur, di antaranya guruku Imam Syafi'i. Selalu didoakan oleh Imam Ahmad di waktu sahur. Ya, tetapi beliau menyelisih Imam Syafi'i dan muncullah namanya mazhab Ahmad bin Hanbal ya. Bahkan tadi kita sebutkan murid-murid Imam Syafi'i yang masih diakui sebagai penerus ilmunya Imam Syafi'i juga tidak taklid buta kepada Imam Syafi'i. Tadi kita sebutkan Al-Muzani menyelisih Imam Syafi'i bahkan dalam 15 permasalahan sampai dikatakan betapa sering Al-Muzani menyelisihi Asy-Syafi'i, berapa sering. Tapi tetap dia dimasukkan dalam murid-murid Imam Syafi'i karena mereka semua belajar dari Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya tidak boleh taklid, yang boleh ditaklidi dan harus ditaklidi hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita ingatkan ya. Kenapa ini semua ada? Tidak ada taklid di antara murid-murid Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau telah sahih suatu hadis itu pendapatku. Kalau kalian mendapati perkataanku menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buanglah pendapatku dan ambillah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa perlu saya sampaikan? Karena di zaman kita ini banyak orang memakai kaidah taqdimul aql ala naql. Kita mendahulukan akal daripada dalil. Kalau ada dalil dan akal bertentangan, maka yang dipilih adalah akal bukan dalil. Makanya Imam Malik mengatakan ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Coba sebutkan kepadaku dengan akal siapa kita mau menimbang Al-Qur'an dan sunnah. Hadis Nabi masuk akal atau tidak? Mau akal siapa kau timbang hadis? Imam Syafi'i kalau ada hadis akalnya sudah, enggak usah pakai akal. Kita pakai apa? Hadis, ya. Ini sebaliknya, ada hadis cek dulu dengan akal. Kalau sesuai dengan akal kita terima, kalau tidak maka kita tolak. Pertanyaannya, akal siapa yang menjadi barometer untuk menerima dan menolak hadis tersebut? Sementara al-uqul mutafawita, sementara akal manusia banyak. Akal saya beda dengan akal kamu beda dengan akal dia beda dengan akal mereka. Akal siapa yang menjadikan apa? Patokan untuk menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka ahlul bidah, Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, Asy'ariyah, mereka mengatakan mereka sepakat dengan kaidah ini, mendahulukan akal daripada dalil. Namun ternyata mereka sendiri berbeda-beda pendapat. Ya, kenapa? Karena akal mereka berbeda-beda. Jahmiyah menolak seluruh hadis. Jahmiyah menolak seluruh sifat-sifat Allah, baik sifat-sifat dan nama-namanya. Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah, menetapkan nama-nama Allah. Kemudian Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian apa? Sifat. Ya. Kenapa mereka bisa berbeda-beda padahal mereka sepakat mendahulukan akal daripada dalil? Karena akal mereka juga berbeda-beda. Karena akal berbeda-beda, terus akal mana yang menjadikan barometer untuk menimbang Al-Quran dan Sunnah? Yang benar, Al-Quran dan Sunnah lah yang digunakan untuk menimbang akal manusia. Paham? Baik. Ini
Yang pertama, masih kuat. Baru yang pertama ya. Saya kasih nomor deh ya. Yang kedua, Imam Syafi'i, nanti insya Allah di waktu duha baru kita masuk di buku, kita nukil perkataan Imam Syafi'i tentang akidah. Ini masih muqaddimah ya. Muqaddimah kelanjutan semalam ya. Yang kedua tentang iltizam al-ma'na adh-dhahir minan nusus ya. Yaitu berpegang terhadap zahir, makna zahir nusus, makna zahir nas-nas, yaitu hukum asal tidak ditakwil. Inilah metodenya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i kalau ada hadis maka beliau berusaha memilih makna yang paling zahir. Makna zahir hadis ini apa? Beliau tidak takwil kanan kiri. Paham? Padahal beliau adalah pakar lughah. Sampai Ibnu Hisham, sang penulis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawiyah Ibnu Hisham, beliau berkata, "Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah." Imam Syafi'i itulah hujjah dalam bahasa. Saya lupa kemarin ketika saya menjelaskan tentang bagaimana perjalanan menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullahu taala sudah kita sebutkan semalam, beliau umur 7 tahun hafal Al-Qur'an. Kemudian 10 tahun beliau hafal Muwatta, ya. Kemudian 15 tahun beliau jadi mufti. Sempat beliau tinggal di atraf Makkah, di pinggiran kota Makkah hampir sekitar 20 tahun kurang lebih untuk belajar bahasa Arab dari kabilah Hudzail, sehingga beliau pakar bahasa. Jadi beliau belajar bahasa di Arab yang pinggiran, Arab Badui yang di mana bahasa mereka belum terkontaminasi. Masih ingin mengambil bahasa Arab dari sumber murninya, sehingga beliau pakar bahasa Arab ya. Pakar bahasa Arab. Makanya Imam Syafi'i pakar syair sebagaimana dia pakar bahasa Arab ya. Yang menakjubkan meskipun beliau pakar bahasa Arab dengan berbagai macam makna-maknanya, beliau iltizam, komitmen dengan makna zahir dari hadis. Zahirnya apa? Dan ini suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena hukum asal seorang berbicara makna batin atau makna zahir? Makna zahir. Maksudnya hukum asal kita berbicara makna zahir atau makna batin? Makna zahir. Apalagi yang di hadapan kita orang berbagai macam modelnya. Makanya di antaranya ada Al-Juwaini, kalau tidak salah ayahnya Abul Ma'ali ya. Jadi dia di antara membuat dia sadar ketika dia merenungkan tentang Nabi SAW ketika Nabi berbicara di hadapan ribuan para sahabat. Bayangkan Rasulullah SAW di Haji Wada, di hadapan Nabi ada 120 ribu sahabat dengan berbagai macam model. Ada orang kota, ada orang Arab Badui, ada yang sudah lama masuk Islam, ada yang baru masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW berbicara tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah. Tidak mungkin semuanya itu makna-makna batin. Karena di hadapan Nabi ada orang dengan berbagai macam model kemampuan untuk apa? Mencerna. Ada Arab Badui. Arab Badui kalau dengar Nabi ngomong, masa dia mikir ini makna batin, ini zahirnya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan Allahumma syhad ketika musim haji. Antum mas'uluna anni fama antum anni qailun, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian wahai para sahabatku akan ditanya tentang aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan tanya tentang aku. Apa yang akan kalian jawab kalau Allah tanya kepada kalian tentang aku? Maka para sahabat berkata, nashhadu annaka qad ballagtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah. Kami bersaksi ya Rasulullah bahwasanya di hadapan Allah nanti bahwasanya engkau telah menyampaikan amanah Allah. Engkau telah menyampaikan risalah Allah dan engkau telah menasihati umat dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi, Allahumma syhad. Nabi tunjukkan, ya Allah, persaksikanlah mereka. Ya Allah, berarti Allah di mana? Di atas. Kalau ini ternyata bukan di atas, sementara yang hadir ada Arab Badui, baru masuk Islam, berarti Nabi bohong atau tidak? Sederhananya lah maksudnya. Jadi semua perkataan Nabi, perbuatan Nabi, hukum asalnya kita makna zahir. Dan itu perkataan manusia. Orang yang baik itu berkata dengan zahirnya, paham? Bukan dia ngomong A maksudnya B, ngomong B maksudnya D. Yang lebih parah ngomong A maksudnya Z. Jadi gimana? Repot. Ya. Jadi Imam Syafi'i
meskipun dia pakar bahasa dan dia tahu takwil makna satu makna ini maknanya beberapa makna, tapi dia memilih pendapat yang paling zahir dari suatu lafal dan beliau tidak mentakwil. Saya bacakan. Ya. Dalam risalah, kitabnya Ar-Risalah. Jadi Imam Syafi'i punya dua kitab yang masyhur, Ar-Risalah tentang usul fikih, Al-Um tentang praktek fikih tersebut. Al-Um tentang praktek fikih tersebut. Ini yang buat mazhab Syafi'i kuat. Karena Imam Syafi'i meletakkan buku sebagai pedoman untuk murid-muridnya belajar. Ada buku usul fikih, dan dia buku usul fikih yang pertama, yaitu Ar-Risalah. Ini karya Imam Syafi'i yang spektakuler. Kemudian buku buku fikih yang terus berdasarkan bab-bab, ini juga spektakuler ya. Beliau berkata dalam kitab Risalah, wal Qur'anu ala zahirihi. Quran itu berdasarkan zahirnya. Hatta ta'tiya dalalatun minhu aw sunnatan aw ijma' bi annahu ala batin duna zahir. Tapi ada dalil yang lain menunjukkan bahwasanya harus ditakwil bukan makna zahir tapi makna batin, atau ada hadis yang menunjukkan demikian atau ijma' yang menunjukkan demikian. Kalau tidak ada maka harus kembali kepada zahir daripada Al-Quran. Ya, dan ingat, kalau kamu mau mentakwil suatu ayat dari zahir kepada tidak zahir, kamu harus punya dalil dari Al-Quran yang lain menunjukkan maknanya begini. Atau dari sunnah Nabi yang Nabi bilang maksud ini adalah begini. Ya, itu boleh. Contoh seperti apa? Seperti ketika Nabi SAW berfirman tentang menyampaikan firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka mendapat petunjuk. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsahu? Siapa yang bisa menjalankan ayat ini? Beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Mereka mengambil zahir ayat, zalim adalah berbuat zalim. Siapa kita tidak berdosa di antara kami? Maka Rasulullah jelaskan maksud zalim di sini adalah syirik, yaitu kezaliman yang paling besar. Laisa kama tadhhabuna ilaih. Kezaliman yang dimaksud bukan seperti yang kalian bayangkan, tetapi adalah kesyirikan. Alam tasma'u ila qauli al-abdi salih? Tidakkah kalian mendengar perkataan hamba yang saleh Luqmanul Hakim? Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Di sini Nabi menafsirkan ayat dengan ayat. Ini datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada maka seorang berpegang pada zahir hadis. Zahir hadis, zahir ayat tidak boleh dikhususkan, tidak boleh dipalingkan maknanya kecuali ada dalil dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi atau dari ijma' ulama. Adapun tidak masuk akal saya takwil, tidak masuk akal saya takwil, ini repot. Repot ya. Makanya ayat yang menjelaskan atau hadis yang dalil yang menjelaskan Allah di atas sangat banyak. Ya, sampai ratusan hadis, sampai ratusan dalil, bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan bal alfani, 2000 dalil menunjukkan Allah di atas. Dan di antara 2000 dalil tersebut dan ratusan hadis, tidak sekalipun Nabi pernah berkata, maksud saya kalau di atas berarti bukan di atas. Tidak pernah Nabi menjelaskan tersebut. Seandainya ada satu hadis saja menjelaskan maksud saya ketika bilang Allah di atas, maksudnya Allah tidak di atas. Sudah, kita beriman. Kita bisa mentawil seluruh ayat dan hadis tersebut dengan satu hadis, tapi tidak ada sama sekali. Makanya Ibnu Rushd Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Kashf an Manahijil Adillah beliau berkata, syariat dibangun dengan Allah di atasnya terlalu banyak dalilnya. Malaikat turun, Al-Quran turun dari atas, malaikat melaporkan amalan hamba kepada Allah di atas ya. Rasulullah berdoa, Rasulullah Isra Mi'raj naik ke atas ya. Rasulullah nunjuk ke atas ya. Banyak sekali kalau kita mau kumpulkan perkataan para sahabat bahwasanya Allah di atas ya. Allah mengabarkan Allah di atas langit, bahwasanya malaikat takut kepada Allah di atas mereka ya. Allah mengatakan Allah memegang langit dan bumi, ya berarti Allah di luar langit dan bumi. Untuk bisa pegang langit dan bumi, innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Allah pegang, Allah jaga langit dan bumi. Terlalu banyak dalil. Kata Ibnu Rushd Al-Hafidh, kalau kita mau takwil ini semua ternyata tidak di atas, ini seakan syariat kita buang. Ini semua dalil bohong semua berarti. Paham maksudnya? Ini sudah super zahir, masih ada yang takwil, maksudnya bukan di atas. Terus, kalau ini semua ditakwil, ratusan murid takwil, gimana? Berarti Al-Quran bukan kitab hidayah. Al-Quran kitab teka-teki, paham? Nabi selama ini begini, ternyata ngibulin, paham? Ternyata Allah tidak di atas. Nabi tunjuk di atas, ternyata Allah tidak di atas.
Subhanallah, maksud saya bagaimana kemudian muncul perkataan seorang zaman sekarang, siapa yang bilang Allah, nunjuk Allah kafir. Allahu Akbar. Dan Nabi yang nunjuk begini terus. Nabi begini. Imam Syafi'i kemarin berdoa melihat ke atas. Maksud saya, ini sudah super zahir masih aja ditakwil. Tapi kalau ada fatwa, siapa yang mengatakan Allah di atas maka kafir, siapa yang mengatakan Allah bicara dengan suara maka kafir. Wah, ini saya juga bingung ini gimana. Mereka nuduh kita suka mengkafir-kafirkan, terkadang mereka sendiri suka yang malah mengkafirkan. Tapi di antara mereka tidak boleh sholat di belakang orang sunnah, tidak sah sholat di belakang orang apa? Sunnah atau wahabi dan macamnya. Baik. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya tidak boleh keluar dari zahir suatu ayat atau hadis kecuali dengan apa? Dalil, ya. Kecuali dengan dalil, ya. Kemudian yang ketiga, ini juga penting, Imam Syafi'i mengagungkan para salaf, mengagungkan para sahabat. Sampai Imam Syafi'i dalam Al-Jadid dan Qadim, dalam Al-Qadim wal Jadid, ya. Beliau berhujjah dengan qaulus sahabi. Qaulus sahabi itu perkataan sahabat. Jadi menurut beliau perkataan sahabat adalah dalil. Jadi urutan Tartibul adillah menurut Imam Syafi'i urutan dalil, perhatikan. Urutan dalil menurut Imam Syafi'i pertama Al-Qur'an. Kemudian As-Sunnah, apa Al-Hadis, paham? Al-Hadis. Yang ketiga kemudian ijma'. Yang ketiga, yang keempat perkataan sahabat. Baru kemudian kias. Jadi perhatikan sini beliau mendahulukan perkataan sahabat dari kias. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Beliau mendahulukan perkataan sahabat dari kias. Ya. Dan ini ditulis dalam kitab An-Nadhar yang tadi saya nukilkan bahwa ini pendapat Imam Syafi'i Al-Qadim maupun Al-Jadid, yang baru maupun yang lama. Karena ada isu mengatakan Imam Syafi'i waktu di Qadim di Baghdad beliau mengatakan berhujjah dengan qaulus sahabat. Adapun ketika di Mesir beliau berubah, ternyata tidak benar, dibantah oleh para ulama. Imam Syafi'i dalam dua kondisinya, di Baghdad atau di Mesir, berpendapat bahwasanya qaulus sahabat adalah hujjah. Kenapa beliau menganggap qaulus sahabat hujjah? Menunjukkan beliau mengagungkan para salaf, paham? Saya bacakan perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah tentang sahabat. Hum fauqana fi kulli ilmin. Bahwasanya para sahabat di atas kami dalam segala ilmu. Wa aqlin, dan akal mereka lebih hebat daripada akal kita. Wa kulli sababin yunalu bihi ilmun aw yudraku bihi hudan wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina. Dan segala sebab yang dengan sebab tersebut bisa diraih ilmu dan didapatkan petunjuk, maka mereka lebih baik di atas kita. Dan pendapat mereka tentang kita untuk kami, untuk kita lebih baik daripada pendapat kita untuk kita sendiri. Jadi pilihan mereka lebih baik untuk kita daripada kita milih pendapat untuk diri kita sendiri. Yang menjadi perhatian sini Imam Syafi'i mengatakan, perhatikan, hum fauqana fi kulli ilmin wa aqlin. Para sahabat lebih pintar daripada kita, di atas kita dari segala ilmu dan dari segala kecerdasan. Kenapa? Ya, saya tuliskan ya perkataan Imam Syafi'i. Hum fauqana, para sahabat, hum maksudnya sahabat. Ya. Fauqana ya. Fi kulli ilmin wa aqlin. Mereka para sahabat unggul di atas kita dari segala ilmu dan segala apa? Akal. Ini perlu saya sampaikan kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang mereka merendahkan salaf. Mereka punya perkataan yang sangat buruk. Mereka mengatakan bahwasanya as-salafu aslam wal khalafu wa ahkam. Kata mereka tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf ahkam wa a'lam. Metode para salaf itu lebih selamat, tapi metode orang belakangan seperti kami lebih berilmu dan lebih bijak.
Ini dalam masalah sifat-sifat Allah. Kata mereka para sahabat dulu sibuk berjihad, sibuk beribadah sehingga tidak memikirkan takwil-takwilan sifat, paham? Adapun kami lebih berilmu sehingga kami bisa tahu maksud Nabi di atas, oh maksudnya bukan di atas, maksudnya begini. Maksud Nabi Allah mengatakan Allah rahmat, maksudnya bukan sayang. Sayang tidak boleh, maksudnya begini. Kalau Allah mengatakan Allah mencintai, oh bukan maksudnya mencintai, maksudnya ingin kasih pahala. Kalau Allah misalnya mengatakan Allah punya tangan, oh, tangan bukan maksudnya tangan, maksudnya adalah kekuatan atau maksudnya adalah nikmat atau maksudnya semua mereka takwil. Kata mereka kami lebih ngerti daripada para salaf. Kenapa para salaf dulu sibuk ibadah, sibuk jihad sehingga tidak sempat takwil. Kalau kami sempat apa? Takwil. Dan mereka punya perkataan yang buruk ini. Dan Ibnu Taimiyah bantah sering dalam diantaranya dalam apa namanya? Al-Hamawiyah, Al-Kubra. Beliau bantah ya. Bagaimana Anda mengatakan para salaf lebih selamat namun kami lebih pintar? Ya akhi subhanallah, para salaf mereka cerdasnya kayak apa? Sampai apa namanya? Ibn Rajab punya buku Fadlu Ilmi Salaf alal Khalaf. Keutamaan ilmu salaf dibandingkan ilmu orang belakangan. Ilmu salaf dulu sedikit sudah tinggi apa maknanya. Perkataan Abu Bakar sedikit tinggi maknanya. Umar berkata sedikit tinggi maknanya. Kita banyak omong enggak ada maknanya, paham? Terus kita bilang kita lebih jago daripada salaf? Ya hendak. Para salaf gurunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jauh lebih pintar daripada kita. Allah pilihkan bagi nabinya orang-orang yang terbaik. Lihat bagaimana Imam Syafi'i yang wafat 204 Hijriah mengatakan para sahabat hum fauqana, dia unggul di atas kita dari segala ilmu dan akal. Jangan kau anggap akal kamu lebih hebat daripada akal apa? Salaf. Jangan kau anggap ilmu kamu lebih hebat daripada ilmu salaf. Maksud ini saya sampaikan agar kita tahu bahwasanya akidahnya Imam Syafi'i tidak mungkin seperti orang-orang yang menyelisih salaf, enggak mungkin. Karena Imam Syafi'i sangat mengganggukan apa? Salaf. Paham? Ini mukaddimah, insyaallah nanti kita lanjutkan nanti jam 9 atau jam 10? Setengah 10 ya biar. Baik, demikian saja kajian kita.